Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jumpa lagi dalam pembelajaran kita di pagi ini mengenai pembelajaran tema. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas kenampakan alam, baik itu yang buatan maupun yang alami. Dimana kalau alami dia terbentuk dengan sendirinya, ya, dan buatan ada campur tangan dari manusia. Nah, kali ini anak soleh sekalian kita akan membahas dan masuk pada pembelajaran berikutnya di pembelajaran kelima. Untuk lebih jelasnya silakan Ananda buka buku tematiknya. Anak soleh sekalian, pernahkah kalian melihat bentuk seperti ini? Nah, kali ini kita masuk di tema 1, subtema kedua pembelajaran kelima, mengenai berbagai jenis otot yang ada pada manusia. Ya, berbagai jenis otot yang ada pada manusia, baik itu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, untuk membahas dari ketiga jenis otot ini, sebelumnya kita akan tuliskan dan sebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai di kesempatan kali ini pada tema 1, subtema kedua pembelajaran kelima. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat model sederhana alat gerak dan alat gerak manusia. Nah, anak soleh sekalian, agar lebih jelasnya mengenai pembahasan ini, silakan simak video atau penjelasan Ustadz berikut ini. Nah, kali ini anak soleh sekalian, kita akan masuk di pembahasan mengenai otot. Apa sih itu otot? Nah, otot ini, anak soleh sekalian, adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, ya, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, ya, sehingga menyebabkan suatu organisme atau yang memilikinya itu dapat bergerak. Nah, kita tuliskan beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menjalankan kerja, ya, contohnya berjalan, ya, mengangkat dan memegang, kemudian menggerakkan jantung dan mengalirkan darah. Nah, tahukah kalian, anak soleh sekalian, otot itu ada 3 bagian, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah otot polos, di mana otot ini bekerja, ya, tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar, di mana ciri-cirinya itu berkontraksi 3 sampai 180 per detik. Kemudian bentuknya berbentuk gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu sel di tengah. Kemudian pergerakannya lambat, dipengaruhi saraf otonom. Kemudian bagian usus, peredaran darah, saluran kemih akan ditemukan yang seperti ini, ya. Kemudian bekerja di luar perintah otak. Nah, kemudian yang kedua itu ada otot lurik, di mana otot lurik ini adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Nah, di mana ciri-cirinya, ya, yang disebut juga ciri-cirinya anak soleh sekalian, ya, itu adalah bentuknya silindris, ya, dengan garis gelap dan terang, ya. Kemudian yang kedua, melekat pada rangka, bekerja secara sadar, cepat dan mudah lelah, panjang dan multisel, berpigmen hemoglobin, dan inti sel di tepi, ya. Inti selnya berada di tepi. Nah, anak soleh sekalian, berikutnya kita pindah pada otot jantung, di mana otot jantung ini adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti.
Nah, otot jantung ini juga merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Nah, karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, ya, misalnya memiliki sel gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Nah, otot jantung ini juga berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dan otot jantung juga ini bekerja di bawah kesadaran manusia. Dan otot jantung juga memiliki saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, sekian dulu Ana Soleh ya penjelasan dari ketiga jenis dan ciri-ciri dari berbagai jenis otot. Nah, berikut ini Ustadz akan memberikan tugas. Yang pertama, menjelaskan jenis-jenis otot pada manusia. Ya, jadi Ananda sebentar menjelaskan apa sih otot polos, lurik, dan otot jantung itu. Kemudian setelah dijelaskan, kemudian Ananda bisa menggambar ya jenis-jenis otot yang ada pada manusia. Jika telah selesai, maka Ananda diharapkan dapat mempresentasikan dari apa yang telah Ananda kerjakan, kemudian di-share ya ke Ustadz. Ya, ini saja anak soleh sekalian yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, selamat bekerja, selamat beraktivitas, dijaga selalu kesehatan, ya, jangan banyak bermain di luar dan patuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustadz. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.